yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu Tuhan, pengiringan kami kepadamu tidak sia-sia. Tiap hari kami bangun pagi, kami berdoa, memuji, menyembah, melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami tidak sia-sia. Jerih payah kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan memperhitungkan. Bahkan kami tidak kehilangan keselamatan kekal yang Kau sediakan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terlalu rindu bahwa hati kami mengalami puasa Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami terima berkat-berkat Tuhan yang spesial. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami buka hati kami terhadap kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur untuk kasih karuniamu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami sambut firman. Amin. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan. Biarlah damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal, melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, kita bangun di pagi hari yang indah ini untuk memuji kebesaran Tuhan. Untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan belajar kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati kita bahwa mari kita, biarlah hidup kita itu sampai kita beroleh mahkota kehidupan yang daripada Tuhan. Amin. Jangan sampai pengiringan kita kepada Tuhan itu sia-sia. Jangan sampai pengiringan kita itu kepada Tuhan hanya sebatas kita melayani, tapi kita tidak sampai masuk ke dalam kekekalan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah dengan sungguh-sungguh dan jadikan dia sebagai Tuhan dan Raja. Banyak orang di dalam pengiringan dengan Tuhan itu hanya kamuflase. Melayani tapi tidak sungguh-sungguh. Bahkan di akhir pelayanan firman Tuhan katakan, Tuhan, Tuhan, aku telah bernubuat bagi namamu. Aku telah melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib, melakukan mujizat. Tapi Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita rindu bahwa Tuhan mengenal kita, kita mengenal Bapa, Tuhan mengenal kita, dan ketika kita didapati mengerjakan panggilan kita, kita didapati Tuhan berkenan. Hanya itu. Hanya itu yang kita dapat harapkan di dalam pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa kita harapkan. Selain dengan pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Raja, kita sungguh-sungguh melayani dan kemudian kita mendapatkan upah dari apa yang Dia janjikan, dari apa yang seharusnya kita terima. Tetapi lebih lagi jangan sampai kita tidak melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah kewajiban orang percaya. Pagi hari ini saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita bukan hanya sekedar memperlabakan talenta kita dengan baik agar kita tetap masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi terlebih lagi, jangan sampai ketika Tuhan mempercayakan talenta, lalu kita tidak mengembalikannya itu semua untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 14 hingga 30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang ke dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, sampai di sini dulu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yesus seringkali berbicara berbagai hal dengan menggunakan perumpamaan, dengan tujuan supaya bisa dipahami oleh apa yang menjadi akal pikiran manusia, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Firman Tuhan katakan bahwa sama seperti kerajaan sorga, seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Apa hartanya Tuhan? Hartanya Tuhan yaitu talentanya. Nah, saudaraku yang diberkati, apa sih itu talenta? Talenta itu adalah kemampuan atau keahlian alami seorang dalam satu bidang tertentu. Itu berbicara seringkali dianggap sebagai satu keunggulan atau kecemerlangan dalam satu bidang. Tetapi dalam satu kategori tertentu juga, talenta itu berbicara tentang pembawaan sejak lahir, seorang bakat, ya, sebuah bakat ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah bakat yang menjadi talenta seseorang itu misalnya dia bisa menyanyi, dia bisa eh, berbaca puisi, dia bisa menjadi seorang yang mahir di dalam olahraga, ya, saudaraku yang diberkati. Tetapi talenta juga itu merupakan mata uang, ya, atau satu ukuran yang diukur itu ukuran timbangan, ya, ukuran timbangan di Timur Tengah pada zaman Alkitab itu sebesar 3.000 shikal. Nah, talenta itu besar sekali, 34 kilogram. Jadi bukan mata uang, tapi satu ukuran takaran dalam zaman perjanjian baru merupakan ukuran jumlah uang, ya. Jadi bukan mata uang tapi ukuran jumlah uang, banyaknya uang. Amin, saudara. Ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya. Jadi talenta itu berbicara ukuran timbangan di Timur Tengah itu 3.000 shekel atau sekitar 34 kilogram. Atau jika diukur dengan jumlah uang itu sangat besar nilainya. Itu 1 talenta kalau timbangan 3.000 shikal, kalau ukuran jumlah uang, berapa nilai jumlah uang, ya. Jadi ada juta, misalnya juta, ribu, miliar. Kalau talenta itu merupakan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu cukup banyak ya, saudara. Gaji satu orang Yahudi, kalau kita kalkulasi gaji satu orang Yahudi itu satu hari 200.000, ya, 200.000 kali 6.000 itu besar sekali ya. 200.000 kali 6.000 itu sekitar 1,2 miliar, kira-kira seperti itu ya saudara. 100.000 dikali 200.000. Nah, betapa besarnya nilai dari sebuah talenta itu saudara. Karena itu dikatakan bahwa talenta itu nilainya besar, ya. Nilainya sangat besar dan kalau kita mempermainkan itu saudara itu sama dengan kita sedang menyanyiakan satu talenta bakat yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata seperti ini. ehm, Seorang mau pergi ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya. Nah, karena kita sudah belajar beberapa hari ini tentang
Yesus akan mati di kayu salib. Sesudah dia mati di kayu salib, dia akan naik ke surga. Pesan-pesan penting ini tentang pesan tentang akhir zaman, tentang kesudahan segala sesuatu, pesan-pesan tentang wasiat dia akan tinggalkan kepada hamba-hambanya, dia sampaikan. Saya akan mempercayakan kamu harta yang besar. Ya, 1 talenta 6.000 dinar, atau 1 talenta itu 3.000 shikal, timbangan 34 kilogram, 34 kilo, itu sama dengan 1 karung beras. Jadi talenta itu juga berbicara tentang bakat. Jadi talenta itu kesimpulannya tentang sesuatu yang berharga. Apapun itu Tuhan percayakan. 1,2 miliar kali 1 talenta, 1,2 miliar. Kali 5 talenta itu berapa saudara? Ya, 6 miliar. 10 talenta berarti 12 miliar. Ya, amin saudara. Jadi itu dipercayakan kepada hamba-hambanya. Segera itu pergilah hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta itu mereka memperlambahkan dan memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Nah, saudara, yang 5 talenta dia beroleh laba 5 talenta. Jadi 10 talenta itu 12 miliar. Amin. Yang 2 talenta itu menjadi 4 talenta, saudara. Menjadi 4,8 miliar. 1 talenta itu tidak dikerjakannya, tapi dikuburnya. Amin. Lama sesudah itu, saudara dikatakan begitu. Lama sesudah itu. Yesus datang waktunya kita tidak ketahui. Lama sesudah itu, baru Yesus itu datang. Pulanglah Tuhan dan Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Inilah yang kita katakan di akhir zaman. Tuhan akan memperhitungkan dan menilai, memberikan upah kepada orang yang layak untuk menerimanya. Dan memberikan hukuman kepada orang yang layak untuk dihukum. Nah, saudara, yang menerima talenta dia membawa 5 talenta. Katanya, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebahagiaan Tuhanmu, Tuhan memberikan apa yang pantas kepada orang yang ada. Jadi saudara, lama sesudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu mengadakan perhitungan. Saudara, sekalipun Tuhan, kita menganggap bahwa kedatangan Tuhan belum juga datang. Jangan anggap lalai tentang kedatangan Tuhan. Sebab ketika dia datang, dia akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat dan yang tidak kita perbuat. Nah, saudara, jangan kita main-main di dalam kehidupan ini. Kalau saudara mempermainkan panggilan, lalu kalau saudara seenaknya talenta itu tidak dikerjakan, maka Tuhan itu akan mengadakan perhitungan. Bagi orang yang mengerjakan talenta itu, dia akan masuk di dalam perkara yang lebih besar dan masuk di dalam kebahagiaan Tuhannya. Saudara, jangan main-main dengan talenta. Talenta itu bicara bakat, talenta itu berbicara kelebihan, talenta itu berbicara kepercayaan Tuhan. Dan talenta itu bukannya murah, saudara. Satu orang dipercayakan 1,2 miliar. Saudara perlu menggadaikan rumah untuk bisa mendapatkan modal 1,2 miliar. Tetapi Tuhan itu dengan murah hati memberikan dengan cuma-cuma. Sayangnya dari 3 orang yang dia percayakan, 2 diantaranya memperlabakannya, yang satu tidak memperlabakannya. Lebih lebih sayang lagi, saudara, yang memperlabakannya justru orang yang punya banyak talenta. Orang yang tidak punya banyak talenta, hanya 1 talenta, itu pun dikuburnya, tidak dimanfaatkannya untuk kepentingan Tuhan. Nah, saudara, kadangkala lebih banyak orang yang tidak melayani Tuhan justru ketika talentanya cuma sedikit. Padahal kalau mau dipikir-pikir, yang punya 5 talenta itu diperlabakan menjadi 10 talenta. Dia punya beban yang jauh lebih berat, jauh lebih besar. Tapi dia lebih banyak memperlabakan apa yang dia punya. Alhasil dia makin berkelimpahan. Saudara, seringkali kita melihat banyak ketua panitia ya. Ketua panitia, ketua komisi, ketua apa aja, ketua pelayanan ya, ketua-ketua lembaga. Itu banyak orang-orang yang dipercayakan justru mereka itu sudah menjadi ketua, koordinator di mana-mana.
Tapi kenapa mereka dipercayakan lagi? Kenapa mereka dipercayakan lagi? Saudara, sebab kepada yang mempunyai akan diberikan kelimpahan, akan dipercayakan lebih. Tetapi kepada orang yang tidak punya, tidak mempunyai, kepadanya akan diambil. Seseorang yang ketika dia punya sedikit talenta, dia perlabakan justru semakin dipercaya. Karena dia memperlabakan dengan baik, dia menjadi mahir, dan dia kemudian memperoleh hasil yang lebih besar. Dan dia justru lebih dipercaya. Kenapa orang bisa memikul tanggung jawab lebih dari 5 pekerjaan? Nah, saudara, saya menjadi ketua di berbagai pelayanan kaum wanita. Dipercayakan ini, dan itu. Diminta pelayanan ini, dan itu. Dan kemudian, kok banyak sekali? Kenapa tidak suruh orang lain? Justru orang lain yang talentanya jauh lebih sedikit, mereka tidak mau memperlabakan talentanya. Dan mereka kadang lebih banyak curiganya, lebih banyak negatif tingginya. Nah, mari kita lihat di dalam ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, di sini ada beberapa penyataan yang mengerikan yang harusnya kita jangan sampai menjadi hamba yang seperti ini. Yang pertama, ketika hamba itu menerima 1 talenta dia berkata, Tuhan adalah manusia yang kejam. Dia menganggap tuannya ini adalah manusia yang kejam. Nah, saudara, orang-orang yang negatif tinggi, yang curiga kepada tuannya, dan Tuhan ini berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Tuhan yang akan datang pada kali yang kedua. Saudara, mencurigai Tuhan. Mencurigai Tuhan itu sama dengan mencobai Tuhan. Dan salah satu dosa yang tidak diampuni adalah mencobai Tuhan. Ya, mendukakan Roh Kudus. Mencobai Roh Kudus, mencobai Tuhan itu sangat-sangat tidak diampuni oleh Tuhan. Dia mencurigai tuannya adalah manusia yang kejam, menuai di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari mana Tuhan tidak menanam. Nah, saudara, ini talenta ini seperti satu harta yang dipercayakan. Kalau engkau memperlabakannya, engkau sendiri mendapat keuntungan. Orang ini suka curiga. Dia takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan ke dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, pernyataan-pernyataan yang mengerikan daripada si Tuhan ini atau dari Kristus ini kepada hamba yang satu ini, yaitu pertama, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Amin. Saudara, hamba yang jahat dan malas. Saudara, jangan sampai perkataan ini menjadi perkataan yang diperingatkan kepada kita. Jahat dan malas. Perihal memperlabakan talenta, kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu jahat, itu malas. Sekali lagi, perihal tidak memperlabakan talenta, menyembunyikan talenta, tidak memperlabakan karunia Tuhan yang ada padanya, talenta, bakat, kemampuan, kekayaan yang ada padanya, Tuhan katakan engkau hamba yang jahat dan malas. Saudara, jangan melihat perkara ini sebagai perkara sederhana. Oh, kalau saya tidak melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena saya minder, karena saya merasa tidak layak, merasa tidak mampu, ya sudahlah, orang lain aja. Mereka kan yang lebih berbakat, mereka aja yang maju, 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 dan maju. Saudara, mengubur talenta itu jahat. Mengubur talenta itu malas. Dia jahat karena mencurigai Tuhan. Dia jahat karena tidak memanfaatkan modal yang Tuhan berikan. Dia jahat karena tidak menambah income, yaitu menambah jiwa, tidak menambah kapasitas dan tidak mau bekerja sama-sama dengan Tuhan. Jahat dan kemudian malas. Amin. Malas, tidak mau memperlabakan apa yang modal yang sudah Tuhan berikan. Dia punya talenta. Saya mau tanya saudara. Seseorang yang hidup, bukankah dia hidup bahkan untuk dirinya sendiri dia harus hidup. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia harus hidup. Amin. Kita sebetulnya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti harus beraktivitas. Harus mempergunakan talenta kita yang ada.
Tetapi lebih lagi saudara, yang Tuhan mau talenta itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita kubur, jangan kita mata kita tertutup. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkataan yang mengerikan yang pertama, Tuhan Tuhan ini mengatakan, engkau hamba yang jahat yang malas. Kamu tahu, aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara, ini merupakan sindiran. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Apakah bukankah bumi ini segala isinya adalah ciptaannya? Tubuh kita ini juga diciptakan dari debu tanah. Amin. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi saudaraku yang diberkati, jangan heran orang yang punya banyak kelebihan, orang yang lebih suka, lebih berani tampil untuk melayani, justru akan dipercayakan lebih, lebih, dan lebih. Orang yang dipercayakan sedikit akan dipercayakan lebih, lebih, dan lebih. Sebab itu ambillah talenta itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Apapun juga yang ada daripadamu akan diambil. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bahaya yang kedua, peringatan yang kedua. Apa yang Tuhan percayakan akan diambil. Apa yang Tuhan percayakan akan diambil. Karena dipercayakan, tidak dimanfaatkan. Karena dipercayakan, tidak dilaksanakan dengan baik. Atau dilakukan dengan memperlabakan, tapi tidak ada hasil, merugikan, dan lain sebagainya. Itu akan diambil. Jadi jangan heran saudara. Kalau Tuhan mengambil apa yang menjadi milikmu. Yaitu talenta yang ada padamu, kepercayaan yang ada padamu. Saudara, ada orang-orang yang awalnya ketika dia setia dengan Tuhan dipercayakan banyak hal. Tapi kemudian ketika dia mengerjakan pelayanannya, dia mengerjakan talentanya, dia mulai tidak jujur, ya. Dia mulai menggunakan uang, dia mulai misalnya dia seorang gembala sidang, matanya mata duitan, memakai persembahan gereja, tiba-tiba datang kesusahan melampaui apa yang dapat dia bayangkan. Tuhan ambil itu saudara. Tuhan akan ambil apa yang dia percayakan kepadamu kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh mengerjakan satu pelayanan dengan takut dan gentar, takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Tuhan akan ambil. Yang ketiga lebih mengerikan lagi. Wah, saudara, hamba ini dikatakan jahat dan malas. Ini kategori yang tidak kita kehendaki. Hanya karena menimbun talenta. Hanya karena menguburkan, tidak memanfaatkan talenta yang ada. Dikatakan hamba dan yang jahat dan malas dan akan diambil apa yang daripadanya. Dan dicampakkan hamba yang tidak berguna, saudara. Jadi yang ketiga, tidak berguna itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap dan di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Saudara, tidak segampang itu saudara meninggalkan pelayanan. Tidak segampang itu saudara menguburkan talenta. Tidak segampang itu saudara memilih untuk vakum, pasif, dan tidak melakukan apa-apa bagi kerajaan surga. Saudara, itu masuk di dalam kategori hamba yang jahat dan malas. Apa yang ada padamu akan diambil. Lalu yang ketiga, dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap dan tidak ada ratapan dan kata gigi. Dan kita kan hamba yang tidak berguna. Saudara, jadilah hamba yang berguna. Jadilah hamba yang bermanfaat. Jadilah hamba yang rajin. Jadilah hamba yang memperlambahkan talenta. Jangan menjadi hamba yang mencurigai Tuhan. Yang negatif thinking dengan Tuhan. Jadilah hamba yang tidak jahat. Hamba yang tidak berguna. Aduh, saudara, kalau kita dikatakan kamu tidak berguna, itu nggak enak. Menyakitkan. Dan ini yang paling penting. Dicampakkan, hamba-hamba itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Saudara, saya membaca 4 kisah di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang masuk di dalam kegelapan yang paling gelap ada 4 kategori. Kategori yang pertama tadi kita sudah lihat, saudara. Orang-orang yang tidak memperlambahkan talenta. Tapi mari kita lihat kembali satu persatu. Di dalam Matius 8, saudara, ayat 10 hingga 12. Setelah Yesus mendengarkan hal ini berbicara tentang seorang perwira di Kapernaum, seseorang yang memiliki iman. Dia katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah yang akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, anak kerajaan
Israel maksudnya, akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap karena iman sebesar itu tidak didapatkan. Jadi kategori yang pertama yang tidak masuk dalam kerajaan sorga, yaitu anak-anak kerajaan yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak beriman, tidak memiliki iman. Apakah ketika Yesus datang kembali ke dunia ini, dia katakan, apakah akan kudapati iman yang ada di dunia ini? Saudara, perumpamaan tentang Tuhan yang bepergian ke luar negeri dan lama sesudah itu dia kembali, dia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Orang yang tidak beriman tidak akan masuk dalam kerajaan. Yang kedua, orang yang tidak berpakaian pesta. Amin, saudara. Matius 22 ayat 12, ia berkata kepadanya, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ya, orang-orang yang diundang tidak mau datang. Lalu Tuhan menyuruh pelayannya itu memanggil semua orang yang ada di lorong-lorong, semuanya dipanggil. Tetapi didapati orang yang masuk tidak mengenakan pakaian pesta, tidak lahir baru, tidak mengenakan pakaian pesta berbicara, tidak mengenakan pakaian putih, kain lenan halus, yaitu perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia katakan kepada hamba-hambanya, ikatlah dan tangan dan kakinya. Campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Ini berbicara tentang apa, saudara? Jurang maut. Tidak masuk. Orang kalau tidak pakai pakaian pesta, tidak masuk. Jadi saudara kalau tidak lahir baru, tidak memperlengkapi dengan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan, tidak akan masuk. Amin. Saudara, yang ketiga yang kita belajar tadi, yaitu orang-orang yang mengumpulkan talenta. Hai kamu yang hamba yang jahat dan malas, hamba yang tidak berguna. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi. Yang keempat dalam Lukas 13 ayat 23 dan seterusnya. Saudara, maka kamu dalam firman Tuhan ini ditanyakan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya, mereka mempertanyakan tentang orang-orang yang seperti apa yang diselamatkan. Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Kategori keempat, yang pasti pembuat kejahatan tidak akan masuk. Di sanalah akan terdapat ratap, kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua orang yang masuk di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri akan dicampakkan keluar. Saudaraku yang diberkati, empat kategori orang nggak masuk dalam kerajaan surga. Tidak beriman, tidak berpakaian pesta, menguburkan talenta, pembuat kejahatan. Jadi salah satu menguburkan talenta itu hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Makanya saudara, jangan sampai ternyata kita berpikir kita anak-anak terang, tapi kita anak-anak kegelapan. Tidak beriman, hidup dalam kegelapan. Tidak berpakaian pesta, tinggal dalam kegelapan. Karena tidak menggunakan pakaian lenan putih atau perbuatan baik. Yang ketiga, menguburkan talenta, tinggal dalam kegelapan. Kegelapan pikiran, saudara. Pembuat kejahatan tinggal dalam kegelapan. Saudara, kita bukanlah orang-orang dari kegelapan. Kita telah dibuat berpindah dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara, firman Tuhan berkatakan dalam Efesus 5 ayat 11, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuatkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bagaimana mungkin kita berkata kita ada di dalam kerajaan anaknya, kalau ternyata Tuhan katakan, campakkanlah mereka ke dalam kegelapan. Di sana ada ratapan dan kerta gigi, bahkan api yang bernyala-nyala. Kategori-kategori hamba Tuhan yang layak, itu yang akan masuk dalam kerajaan. Karena Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu. Jangan tinggal dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Dia sudah memindahkan kita ke dalam terang. Jangan kita tinggal dalam kegelapan. Supaya tidak didapati kita menjadi hamba yang jahat, malas, tidak berguna. Apa yang ada padamu akan diambil. Kita mau kita menjadi anak-anak kerajaan. Tinggal dalam terang. Dan tidak dibuang ke jurang maut dalam ratapan dan kerta gigi. Di sana itu penyiksaan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, perhatikan keadaan. Setia melayani Tuhan,
maka Tuhan akan memperlabakan talenta yang ada padamu. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang belajar untuk setia di dalam melayani, mengerjakan pelayanan kami dengan ucapan syukur, dengan takut dan gentar, dan apa yang kami kerjakan diperlabakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ditambah-tambahkan, sehingga kami tidak didapati sebagai hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna, tetapi kami didapati hamba yang memperlabakan. Barang siapa mempunyai kepada yang akan diberi, barang siapa tidak mempunyai kepadanya akan diambil. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mereka mengangkat tangan, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tidak menyia-nyiakan tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, keluar masukmu ditunggui dan dijagai. Di dalam nama Yesus engkau terima berkat Tuhan, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Satu jiwa satu hari kiranya engkau bertemu dengan setiap orang dan engkau sampaikan berita keselamatan, maka di dalam setiap hari ada banyak jiwa yang kau bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap melayani, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan perlabakan talentamu. Tuhan Yesus memberkati and God bless you. Shalom.